Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang pupuk. Yang kita ketahui, mungkin unsur yang umum di masyarakat itu unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Tapi kalau untuk di dunia cabai, kita memikirkan unsur penyeimbang. Jadi pupuk itu dibagi menjadi dua pada tanaman. Pertama, kebutuhan dalam jumlah yang besar. Kemudian ada kebutuhan tanaman dalam jumlah kecil. Kebutuhan tanaman dalam jumlah besar itu apa saja? Begini. Kita umpamakan bawah besar, atas yang kecil ya. Jadi begini, untuk kebutuhan yang kadar besar itu, unsur pertama nitrogen. Unsurnya rumus kimia N. Kemudian fosfat. Kemudian kalium. Ini dalam jumlah besar. Kemudian ada dalam jumlah kecil penyeimbang. Dalam jumlah kecil ini dibagi menjadi dua lagi. Contohnya kalsium, rumus kimia Ca. Magnesium, rumus kimianya Mg. Kemudian sulfur. Unsur penyeimbang metabolisme selanjutnya di golongan ketiga ada besi, mangan, seng, tembaga. Boron, molybdenum, kemudian ada klor gitu. Rumusnya sudah menjadi seperti ini. Sekarang kita harus tahu, ini pokoknya ini disebut pupuk makro. Sedangkan penyeimbang disebut pupuk mikro. Mungkin dengan bahasa seperti ini akan sulit dipahami. Kita akan review di pupuk gandasil. Untuk kita bahas khusus ini dulu. Untuk kali ini kita bahas ini, sistem penjumlahannya gimana, ataupun nanti apabila beli pupuk A dan B, kalau digabungkan gimana jadinya. Pembahasannya seperti ini. Pupuk gandasil D dan gandasil B ini produk dari Kelatan. Pada dasarnya yang kita bahas sekarang ini bukan masalah merek ya, cuma kita agar mengetahui bagaimana sistem penjumlahan pupuk. Untuk diketahui, saya sekedar mengingatkan, pada saat pembelian pupuk itu, pertama, lihat kemasan. Kalau terjadi kebocoran, basah atau gimana, itu upayakan minta ganti atau tidak usah dibeli. Kemudian kemasan itu nanti akan kita lihat. Di sini ada ini masa pembuatan ini. Waktu pembuatan tahun 2022. Dan di sini expire, batas bisa digunakan, batas pemasaran mereka.
tahun 2025. Artinya pupuk ini boleh dipakai. Seandainya di sini tertulis bukan 2005, seandainya tertulis 2021, berarti expire, tidak usah dipakai. Terus pertanyaannya, kalau expire bang, dipakai gimana? Kalau pupuk expire itu dipakai, menurut pengalaman saya pribadi, ada dua kemungkinan. Satu, ada zat yang tidak berfungsi. Dalam artian, setelah kita pupukkan, reaksinya tidak begitu bagus. Bahkan bisa hilang sama sekali. Bukan berkurang saja, tapi hilang, tidak ada reaksi. Itu yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, ini dia terdaftar di Kementerian Standar Nasional Indonesia. Ini logo mereka, berarti mereka mengakui ini produk mereka. Sama dengan Gandasil yang B. Gandasil D ini untuk daun masa vegetatif, sedangkan Gandasil B ini Gandasil buah untuk masa generatif. Sekarang kita bahas masalah kandungan. Ini ya. Nitrogennya 20%, fosfornya 15%, kaliumnya 15%, dan dilengkapi dengan magnesium, mangan, boron, tembaga, kobal, dan seng. Sedangkan yang ada di Gandasil buah, ini nitrogennya 6%, fosfornya 20%, kaliumnya 30%. Dilengkapi dengan ini unsur mikronya ya, magnesium, mangan, boron, tembaga, kobal, seng, dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba catat dulu. Jadi ini sudah saya catat dari unsur kandungan dua pupuk yang tadi. Gandasil D, nitrogen 20%. Sekarang untuk mempermudah, kita bagi 5. Jadi kalau 20% itu kita umpamakan bagi 5-nya itu ketemunya 4. Fosfor 15 ini kita jadikan 3. Kalium 15 kita menjadikan 3. Kemudian di unsur Gandasil B-nya 6 ini 1,2. 20 ini kita jadi bagi 5 menjadi 4. 30 ini menjadi 6. Sekarang kita turunkan. Perbedaannya di mana? Masa ini untuk Gandasil masa vegetatif dan generatif. Jadi pada saat pembuahan mereka pakai nitrogennya lebih tinggi, 4 ya. Di sini pakai cuma 1,2. Diaplikasikan kalau kita pakai pupuk tunggal, ini main kilo. Kalau seandainya kita mainkan untuk masa vegetatif, artinya ini kita umpamakan pakai pupuk urea, merek dagangnya urea ya, berarti ureanya 4 kilo, sedangkan di sini fosfornya 3. Ini kita umpamakan TSP cuma 3 kilo, kaliumnya 3 kilo. Ini kita umpamakan kasel. Sedangkan di masa pembuahan atau masa generatif, ureanya ini kita turunkan menjadi 1,2. TSP kita naikkan menjadi 4 kilo. Kalium kita rubah menjadi 6 kilo. Untuk diketahui, banyak keluhan dari petani-petani kita, kenapa bunga saya gugur bang?
kenapa putih buah saya gugur, Bang? Penyebabnya itu salah satunya kelebihan nitrogen. Kelebihan nitrogen ya, besar nitrogen. Inilah rumusnya kenapa Gandasil menerapkan urea pada saat pembuahan, pada saat pertumbuhan mereka besar, sedangkan di pembuahan mereka kecil. Salah satunya yang membuat gugur bunga itu kelebihan unsur N. Kedua, kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium ya. Ketiganya, kekurangan boron. Keempatnya, kelembapan. Kelembapan itu pH tanah menjadi drop dan kita membutuhkan sulfur. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, di situ ada fosfat. Inilah yang terjadi, kekurangan inilah yang perlu kita ketahui para petani. Kalau buah gugur di musim penghujan, kontrol ini. Bisa saja ini terjadi di buah menguning, berkerut, akhirnya gugur. Itu tanda-tanda ciri-ciri kekurangan kalsium. Kemudian sekarang kita coba, bagaimana Bang kalau pupuk itu kita jumlahkan? Boleh. Seandainya kita pakai NPK Mutiara, berbanding dengan mahkota ya, mahkota fertilizer. Di sini kalau saya tidak salah ingat, N-nya 16%, P-nya itu 16%, K-nya itu 16%, magnesiumnya itu 0,5%, Ca-nya, kalsiumnya itu 6%. Untuk mahkota fertilizer, N-nya itu 13%, fosfatnya mereka punya 8%, kalium 27%, magnesiumnya 4%, kemudian boron mereka ada 0,5 kalau saya nggak salah ingat. Sekarang kita jumlahkan. Ini berbanding 1 kilo. 1 kilo. Kita jumlahkan nih, berdua ini. Akhirnya menjadi nitrogennya itu sudah berubah jumlah. Dia menjadi 29%. Kemudian fosfatnya itu berubah menjadi 24%. 24%. Kaliumnya berubah menjadi 43%. Kemudian magnesiumnya itu 0,5 tambah 4, ketemunya 4,5%. Kalsiumnya 6%. Boronnya bertahan di 0,5 karena di Mutiara tidak ada boron. Sekarang kita perbandingkan. Dia lebih condong kemana kalau sudah ditemukan seperti ini? Menurut pendapat saya, di sini butuhnya 146. Di sini kepala 2, kepala 2, kepala 4. Harusnya fosfat ini nambah 1. Dia harus di kepala 3. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi. Dan trik inilah yang biasa saya gunakan. Mungkin para petani memiliki pupuk-pupuk lain yang lebih handal. Nanti coba dijumlahkan berapa kadarnya. Usahakan perbandingannya 1:4:6. Ini kalau untuk masa pembuahan.
Tapi kalau untuk masa di pertumbuhan, pakai rumus 1 1 1 atau 2 2 2, tidak apa-apa. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya terangkan. Terima kasih.